Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Bisik Malam. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah berkenan hadir ke channel ini. Pada kali ini ada satu cerita dari Mbak Nur di Cirebon, menceritakan pengalamannya di tahun 2014. Pada waktu itu Mbak Nur udah kerja di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di wilayah Cirebon. Sewaktu mengalami kejadian ini, kebetulan lagi musim hujan. Nah, di pusat perbelanjaan tempatnya Mbak Nur kerja ada dua shift. Yang pertama shift pagi, masuk jam setengah 8 pagi, nanti pulang jam 3 sore. Shift yang kedua, masuk jam 3 sore, nanti pulang jam setengah 11 malam. Kebetulan waktu itu Mbak Nur dapat shift yang kedua. Jadi dia pulangnya jam setengah 11 malam. Memang rutinitasnya Mbak Nur nih sehari-hari kalau berangkat kerja naik motor, naik kendaraan pribadi. Soalnya area rumahnya Mbak Nur nggak dilewatin sama angkot, sama kendaraan umum. Makanya Mbak Nur ya kalau kerja, pulang kerja pasti naik motor. Kalau udah punya pacar mungkin ya lebih enak lagi, ada yang nganter jemput kan. Cuman pada waktu itu Mbak Nur masih single, jadi mau nggak mau berangkat kerja, pulang kerja ya naik motor sendiri. Nah, singkat cerita aja, jadi hujan lumayan deras waktu Mbak Nur pulang kerja. Cuman karena Mbak Nur bawa mantel, bawa jas hujan, ya nggak masalah, jas hujannya dipakai. Hujan itu pun diterobos sama Mbak Nur. Jarak dari tempat kerja ke rumahnya Mbak Nur kurang lebih 20 menit. Nah, di pertengahan jalan, hujan yang tadinya udah deras itu tiba-tiba tambah deras lagi, ditambah angin. Sampai ya motornya agak goyang. Motor agak goyang, ditambah kondisi jalan yang sebelumnya memang udah banyak lubang di situ ketutup sama air. Jadi ya genangan air ini rata seolah-olah tuh nggak ada lubang, padahal di balik genangan air itu ada banyak lubang jalan ya, ketutupan, kamuflase lah, ketutupan sama air. Mbak Nur mikir kalau seandainya ya aku kenceng naik motor terus ya masuk ke lubang jalan, ini bahaya, bisa-bisa nanti aku jatuh. Jadi ya udahlah, pelan-pelan aja. Nah, Mbak Nur nih pelan-pelan ya sambil nginget-nginget lokasi lubang ini sebelah mana terus sampai waktu itu ada satu tikungan. Mbak Nur melihat ada segerombolan orang lagi berdiri di pinggir jalan, kayaknya lagi ngerubutin sesuatu. Ini lagi ngerubutin apa? Orang-orang, hujan lagi deras-derasnya, orang berdiri di pinggir jalan, jumlahnya lebih dari 10 kata Mbak Nur nih. Nah, Mbak Nur kan ya karena memang jalannya lagi pelan, sama salah satu dari orang yang berdiri di pinggir jalan itu di stop. Jadi tangannya melambai, ngasih kode ke Mbak Nur supaya minggir, terus ya berhenti dulu sebentar. Nah, si orang itu deketin Mbak Nur setelah motornya Mbak Nur ini minggir. Si orang ini ngomong, "Mbak, maaf Bang ganggu. Itu ada korban tabrak lari, minta tolong dibantu dibawa ke rumah sakit, bisa nggak Mbak?" Karena Mbak Nur kupingnya ketutup sama helm, terus ya suara hujan yang lumayan deras, jadi nggak terlalu jelas di kupingnya Mbak Nur. Cuman kalau sekarang dipikir-pikir, ya itu yang diomongin sama si orang ini, "Mbak, minta tolong bisa nggak itu korban tabrak lari dibawa ke rumah sakit." Mbak Nur kan buka helm, saking derasnya hujan ya sebentar aja rambutnya Mbak Nur nih langsung pada basah. Terus ya Mbak Nurnya ngomong, "Kenapa itu Mang?" Itu nunjuk ke arah orang yang lagi pada berdiri ngerubutin sesuatu. Mbak Nur kan jalan ke situ. Mbak Nur nih ya nyempil karena badan dia nggak terlalu besar, jadi bisa mepet nyempil masuk. Begitu masuk, Mbak Nur melihat di situ ada sekujur tubuh, apa ya namanya, ada tubuh yang lagi terbaring, posisinya itu telungkup, masih pakai helm.
Mbak Nur kan ngomong, ini kenapa didiemin aja, kenapa nggak ada yang bawa ke rumah sakit. Nah, Mbak Nur berusaha nolong si korban ini. Korban ini posisinya telungkup, sama Mbak Nur posisi badannya ini mau dibalikin biar terbaring menghadap ke atas, biar mukanya kelihatan gitu kan. Kalau dilihat dari bodinya, ini kayaknya perempuan, yang jadi korban ini perempuan. Nah, sama Mbak Nur nih berusaha dibalik, kan berat ya badannya, berat. Cuman orang nih nggak pada bantuin, pada berdiri aja, pada ngeliatin. Ya kesel juga, gimana mau bawa ke rumah sakit, bantuin balikin badan aja pada nggak mau. Dalam hati Mbak Nur tuh kayak gitu. Nah, begitu Mbak Nur balikin badan itu, si korban ini masih pakai helm. Nah, kelihatan dari helmnya ini ya ada darah keluar. Nah, Mbak Nur kan susah payah ngelepasin helmnya ini, dilepasin supaya jelas mukanya. Begitu helmnya berhasil dilepas, darahnya kan kena air hujan, jadi nutupin muka si korban ini. Nah, Mbak Nur tuh ngelihat di dadanya, di situ ada ID card. Oh, kayaknya kok kenal ID cardnya, kayak tempat aku kerja di pusat perbelanjaan. Soalnya Mbak Nur juga pakai ID card itu, jadi dari model cetakannya nih sama. Nah, jadi kan diambil sama Mbak Nur ID cardnya, dilihat, dibaca namanya Nur Hayati. Kok mirip namanya sama nama aku, kata Mbak Nur. Kok bisa namanya mirip? Nah, Mbak Nur tuh ngelihat ke wajah si korban ini. Wajah korban ini sama persis 100% mirip wajahnya Mbak Nur. Jadinya kan Mbak Nur kaget. ID card itu dilempar sama Mbak Nur, dilempar plek di samping si korban. Anehnya, orang yang tadi berkerumun di situ pada ngeliatin, sekarang nggak ada satupun. Di tempat itu cuman ada Mbak Nur sama si korban. Si korban yang mukanya 100% mirip sama Mbak Nur, cuman dalam kondisi yang mengenaskan kan, lagi berdarah-darah karena kata si Mamang tadi korban tabrak lari. Mbak Nur kan lihat kayak gini jadi bingung, akhirnya alah udahlah, masa bodoh, kata Mbak Nur. Jadi si korban ini ditinggal, Mbak Nur balik lagi ke motor, ditinggallah si korban ini sendiri balik. Nah, sampai rumah ya ibunya udah tidur, bapaknya sih masih masih melek nungguin Mbak Nur. Nur baru pulang. Iya Pak, gimana, lancar? Alhamdulillah Pak. Nah, karena terlalu capek, Mbak Nur jadi nggak cerita ke orang tuanya masalah ini. Sampai paginya Mbak Nur tuh udah lupa sama kejadian itu. Ya sibuk sarapan, terus ya sibuk nonton TV segala macem. Akhirnya sama kejadian tadi malam yang mau diceritain ke orang tuanya ini lupa. Keingetnya sewaktu ada di tempat kerja di pusat perbelanjaan itu, Mbak Nur keinget lagi kejadian tadi malam. Mbak Nur kan cerita sama teman-teman kalau dia tadi malam ngalamin kejadian begini. Respon dari teman-temannya Mbak Nur ya cuman bilang, kok serem banget sih Nur, kok serem banget sih kayak gitu, hati-hati lah Nur, kayaknya tempat itu angker, tempat itu ya banyak hantunya, ngomongnya kayak gitu. Respon dari teman-temannya Mbak Nur nih. Mbak Nur sendiri ya udahlah. Nah, habis itu kerja sampai akhirnya jam pulang kerja ini hujan lagi. Memang lagi musim hujan kan, hujan nih deras lagi. Cuman Mbak Nur kan karena keinget dia nih nggak bawa mantel, nggak bawa jas hujan yang kemarin dia pakai itu dijemur, cuman pas berangkat kerja lupa, nggak dibawa ke motor, nggak dimasukin ke jok motor, jadi jas hujannya tuh ketinggalan. Nah, Mbak Nur nungguin hujan agak reda. Setelah hujan reda ya masih gerimis gitu, Mbak Nur tuh meluncur, diterobos. Dia kan nggak pakai jas hujan ya, pakai baju biasa aja. Ya udahlah, nggak apa-apa, terus sampai tiba-tiba di pertengahan jalan hujan derasnya ini sama kayak semalam, sama kayak kemarin malam. Hujannya ini bener-bener deras sampai nutupin ya lubang-lubang jalan. Jadi lubang-lubang jalan ini ya tergenang sama air. Nah, karena Mbak Nur nggak pakai jas hujan,
Jadi ya bentar aja udah langsung basah kuyup kan bajunya. Ya gimana caranya biar aku nih cepet sampai ke rumah. Akhirnya Mbak Nur nih ngegas motor ya biar cepet sampai ke rumah. Brrrr, masih inget lah di situ ada lubang, lewat sini lewat sini lewat sini, sampai akhirnya ke tikungan. Di tikungan itu Mbak Nur keinget kejadian kemarin malam, kalau di situ dia tuh ngelihat ada sosok yang menyerupai dirinya yang dalam kondisi mengenaskan gitu kan. Nah Mbak Nur nih keinget. Nah pas Mbak Nur lewat situ bener aja jalanan itu lagi ditutup, diblokade sama orang-orang. Orang-orang ini berdiri nutupin jalan pakai baju serba hitam. Baju serba hitam tapi bukan jas hujan. Ditembak pakai lampu tembak sama Mbak Nur. Orang-orang ini pada nggak mau minggir, cuman karena Mbak Nur ini terlalu kenceng bawa motornya, dan jadi kalau seandainya dia ngerem, kayaknya nggak mungkin. Kalau dia ngerem, nanti yang ada dia yang celaka. Jadi nggak ada pilihan lagi, nggak ada pilihan lain. Ya Mbak Nur nih nabrak orang itu. Begitu Mbak Nur nabrak, Mbak Nur sempat sebelum nabrak tuh keinget muka orang-orang itu. Ini orang-orang yang kemarin malam yang nyetop aku di sini, ini orang-orang yang kemarin malam. Nah Mbak Nur nih mau ngerem nih nggak sempet, akhirnya kan nabrak orang ini. Cuman begitu ditabrak sama Mbak Nur, jadi kayak seolah-olah tuh nabrak bayangan, tembus katanya, bos, tembus transparan, bos. Nah begitu transparan tembus, Mbak Nur kan langsung mikir kok kayak gitu, berarti bener itu tuh hantu, itu tuh ya setan. Lah sudahlah, gasnya diputer lagi tambah jadi sama Mbak Nur. Sampai di depan itu ada tikungan lagi, ada minibus itu ya makan jalan, ngambil jalurnya Mbak Nur nggak sempet ngerem, akhirnya ya jebret di situ, kecelakaan. Mbak Nur ya terpelanting, jatuh blek di situ. Mbak Nur tuh udah nggak bisa ngerasain yang mana yang sakit, yang mana yang basah, nggak inget, cuman terbaring di situ. Yang diingat sama Mbak Nur, dia tuh masih pakai helm, cuman udah berdarah. Nah Mbak Nur ngeliat ID card yang di kemejanya ini, di bajunya ini tergeletak di samping dia. Nah setelah ngeliat ID card ini kan Mbak Nur ingat kejadian kemarin malam. Di situ Mbak Nur tuh baru ingat kalau si korban kemarin malam pakai bajunya sama persis dengan baju yang dipakai Mbak Nur sekarang. Mbak Nur mikir berarti yang kemarin malam aku lihat itu gambaran aku hari ini. Nah baru mikir kayak gitu, tiba-tiba ya jadi gelap. Mbak Nur nggak ingat apa-apa. Mbak Nur itu sadar ada di salah satu ruangan yang ada di rumah sakit. Di situ ibunya udah nangis-nangis, katanya Mbak Nur koma 2 hari di situ. Nah Mbak Nur ya setelah punya tenaga buat nyeritain kejadian ini terutama ke bapaknya, karena bapaknya Mbak Nur nih orangnya agak dekat sama hal-hal mistis. Kata bapaknya Mbak Nur, sebenarnya sosok-sosok di situ mau ngingetin kamu ya supaya hati-hati, cuman Mbak Nur ya salah, nggak ngerti apa yang mau disampaikan. Akhirnya terjadilah kecelakaan ini. Ya ceritanya pun selesai sampai situ. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah dengerin cerita ini. Apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kata-kata yang nggak jelas, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Mang Asep pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.